Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasyami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqal mursalin al-ayah. Pertama dan yang utama, tiada kata yang pantas diucapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada siang ini setelah kita melaksanakan salah satu ibadah zuhur berjamaah, kita masih berikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani, bahkan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kehadiran kita hadir di Masjid Raya Al-Jabar ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah, hidayah, maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada habibana nabiyana baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'innya, dan juga sampai kepada kita sekalian umatnya yang selalu taat dan istiqomah kepada ajarannya sampai dengan yaumil qiyamah. Hadirin jamaah zuhur yang Allah muliakan, yang berbahagia, hidup ini bagaikan satu pilihan, karena akan menjadi salah satu bagaimana ketika kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan kesempatan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiada semata-mata aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaku. Ini adalah salah satu kekuatan, fondasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu sangat sementara, bahkan hanya sebentar saja dan sekejap mata. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi terkadang juga akhirat kita selalu lalaikan. Akhirat juga kita yang akan diharapkan hidup selamanya, itu terkadang kita tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan apa ketakwaan kita, yaitu perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul bin Amr bin As mengungkapkan bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan mati esok. Ini tanda tanya besar kepada kita. Apakah kita sudah memiliki satu tiket untuk mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat kelak nanti? Karena itu adalah merupakan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa kita sangat tentunya dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jaminannya adalah yang berkaitan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keistimewaan pada kesempatan bulan Rajab merupakan salah satu bulan harum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab, sehingga apa? Menjadikan salah satu bulan yang penuh rahmat, anugerah,
sekaligus juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36 mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatal syuhuri inallaha isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha ajratun haram. Dalam artinya diungkapkan sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala menetapkan dari 12 bulan itu diciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang dan kesempatan di bulan Rajab ini merupakan salah satu bagaimana ketika kita ingin menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang sangat mulia ini diturunkannya yang berkaitan dengan mujizat bagi Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan yaitu solat yang 5 waktu. Karena ini adalah menjadikan salah satu pondasi kita untuk bagaimana kita diberi kesempatan, peluang dan kuota umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini. Apakah solat kita sudah akan menjadi jaminan untuk digolongkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala? Al-Isra ayat 1 dalam Al-Quran mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basyir. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin jamaah zuhur yang Allah muliakan, Masjid Raya Al-Jabar ini salah satu mukjizat yang akan menjadikan salah satu penguatan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang berkaitan dengan solat yang 5 waktu ini sebagai bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam satu buku Durratun Nasihin mengingatkan kepada kita di mana bahwa Rasulullah SAW bersabda, awal waktu itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tengah daripada waktu untuk solat itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah yang terakhir adalah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barakallah. Ini adalah salah satu bagian yang Allah telah berikan kesempatan kepada kita. Apakah kita sudah memiliki kemampuan? Apakah kita sudah memiliki kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah? Karena luar biasa Allah telah memberikan keridhoannya dan izinnya agar senantiasa solat yang berkaitan dengan 5 waktu yang dilaksanakan 17 rakaat minimal wajibnya itu menjadikan salah satu bagian daripada yang diridhoi Allah, kemudian kasih sayang Allah dan juga sekaligus yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah zuhur yang Allah muliakan, sebagaimana kita mengetahui di dalam salah satu kitab diungkapkan Ayyamul bin Sunnah bahwa Rajab itu ada fil jannati kasun li akhwami Rajab, yaitu diberikan kesempatan bahwa di bulan Rajab itu untuk berpuasa. Yaumul bid, puasa sunnah yang telah diberi kesempatan kepada kita karena Allah telah akan menjamin surganya, yaitu di mana disediakan daripada istana-istana surga. Sekaligus juga orang yang berpuasa ini akan diberikan sebuah sungai Rajab. Sungai yang luar biasa, putihnya bagaikan susu dan manisnya bagaikan madu. Ini adalah satu kesempatan dan peluang agar senantiasa kita jangan disia-siakan di bulan Rajab ini. Dan termasuk Abdul Qadir Jailani mengungkapkan bahwa Rajab itu ada 3 huruf. Yang pertama adalah rahmatullah, rohnya, yaitu kasih sayang Allah kepada kita. Masa kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sia-siakan, kita lalaikan? Karena di bulan ini adalah penuh keberkahan, penuh yang berkaitan dengan kemuliaan dan tentunya menjadikan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua diungkapkan oleh Abdul Qadir Jailani adalah jidullah, yaitu kemudahan Allah Subhanahu wa taala.
Karena jim ini menjadikan salah satu tibar kepada kita agar Allah selalu memberikan kemudahan. Tidak ada istilah yang berkaitan dengan kesulitan. Kita sholat tidak bisa berdiri, kita sampai duduk. Duduk juga tidak bisa, kita sambil berbaring. Kemudian berbaring juga tidak bisa, kita dengan kedipkan dari pandang mata dengan isyarat. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan. Kenapa ketika kita bertanya pada diri kita tidak dimanfaatkan yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan Allah yang Allah berikan kepada kita? Kemudian yang ketiganya adalah babirullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oksigen yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit dibandingkan dengan kita kebutuhan apabila kita mengalami penderitaan berada di rawat di rumah sakit. Allah telah menciptakan daripada oksigen yang luar biasa gratisnya. Kenapa kita tidak menjadikan salah satu syakur bin nikmah? Karena ini adalah merupakan salah satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah yang jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena apa? Karena di bulan Rajab sebagaimana diungkapkan dalam Abu Bakar Al-Baiqi rahimahullah, yaitu yang pertama bulan Rajab adalah saatnya menanam. Silahkan Bapak Ibu kesempatan menanam kebaikan, amal soleh, sedekah jariyah, puasa, berzikir, bertaubat. Menanam di bulan Rajab ini menjadikan salah satu jaminan Allah agar senantiasa menjadikan salah satu bagian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus adalah menjadi jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bulan Saban adalah menyiram daripada tanaman. Jangan sampai kering dan kerontang. Hati, pikiran kita, sikap dan perilaku kita siram dengan kegiatan bacaan-bacaan Al-Quran. Sekaligus kita sirami dengan berbagai kegiatan, terutama untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa yang berkaitan dengan Rajab ini menjadikan adalah bulan menyiram daripada tanaman-tanaman yang pernah kita lakukan selama bulan Sa'ban. Oleh karena itu yang ketiganya adalah bulan Ramadan, adalah bulan saatnya untuk menuai daripada hasil kemuliaan yang telah Allah berikan. Makanya sering kita sampaikan yang berkaitan dengan Allahumma barik lana fir Rajaba wa Sabana wa qasil masaqisidana. Masih Ramadan, qasil masaqisidana. Ini adalah Allah telah berikan berkah di bulan Rajab, bulan Saban, dan balighna Ramadan, sampaikan ke bulan suci Ramadan agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini memberikan introspeksi kepada diri saya pribadi, sekaligus mungkin mengingatkan kepada jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang hadir pada kesempatan ini. Dengan insya Allah mudah-mudahan dengan kita meningkatkan ketakwaan melalui sholat yang 5 waktu, memberikan kesempatan di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan bulan Ramadan nanti, itu akan menjadikan salah satu niat daripada ibadah kita, niat daripada untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan salah satu ibrah pembelajaran bagi kita semua. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.